Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baru mulai. Yang merah. Iya. Iya, nada sekalian, dapat diulangi, kita akan masuk ke modul monitoring assessment yang ketiga ya. Kalau belajar udah yang keempat. Oke. Yakni yang ke modul ketiga ini adalah capaian pembelajarannya antum akan memahami keanekaragaman hayati Indonesia. Keanekaragaman hayati biasa disingkat KHATI. KHATI Indonesia. Kemudian tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama, antum harus mampu mengemukakan kekayaan flora, fauna, dan mikroorganisme yang ada di Indonesia. Tapi khususnya sekarang flora fauna lah dulu ya, flora fauna. Yang kedua, antum mampu menjelaskan peta penyebaran keanekaragaman hayati di Indonesia. Dan yang ketiga, mengaitkan keanekaragaman hayati Indonesia dengan fungsi dan manfaatnya. Artinya begini, manfaat dari keanekaragaman hayati atau organisme yang ada di Indonesia. Baik, tugasnya ada 5 tugas. Tugas yang pertama, pengantarnya adalah keanekaragaman hayati di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, kepulauannya. Sampai ada mungkin ya bisa saja kita tercengang ya, sampai 18.110 pulau. Bayangkan 18.000. Kita hanya mengenal beberapa pulau yang besar saja. Dan seumur hidup kita tidak akan bisa menjelajahi keseluruhan pulau yang ada di Indonesia. Yang besarnya saja belum. Contohnya Abati baru Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Kalimantan belum, ya Sulawesi belum. Oh, paling Bali ya, Bali, Lombok. Itu kan kepulauan-kepulauan juga. Di Aceh ada pulau-pulau kecil ada. Pernah juga sih disinggahi pulau-pulau kecil. Ada penduduk. Ya ada. Nah, Anda sekalian, 10.000 merupakan pulau-pulau kecil, tapi banyak penduduknya juga ada. Biasanya antar pulau itu ada yang menggunakan perahu, tongkang gitu, ya macam-macam lah. Kalau di Riau, berarti pernah ke pulau dari Bagan Batu, ada Sungai Kapas, itu sebuah pulau juga. Banyak penduduknya, nelayan. Ya. Nah, oleh karena itu Indonesia merupakan mega biodiversitas. Mega itu besar, ya. Bio itu makhluk hidup, diversity itu keanekaragaman. Jadi Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati, ya, makhluk hidup baik flora maupun fauna yang terbesar di dunia, salah satu. Ya. Kemudian di setiap pulau Ananda juga memiliki, di dunia pun sama ya, memiliki organisme yang spesifik, sama seperti jadi yang ada di negara lain tidak ada di Indonesia, yang ada di Indonesia tidak ada di negara lain. Begitu pula di antara pulau-pulau ini Anda. Ya. Misalnya di Jawa Barat sekarang itu sudah berbeda provinsi ya. Banten. Di Banten
itu ada Taman Nasional Ujung Kulon. Ujung Kulon. Nah, berarti sudah ke sana waktu kuliah di biologi dulu, udah lama, tahun 83-an. Itu ada badak bercula satu. Ya, badak bercula satu. Itu hanya ada di Ujung Kulon. Di Indonesia pun di tempat lain nggak ada. Gitu. Jadi endemik itu adalah asli di satu tempat. Gitu ya, Nanda. Maka ada harimau Sumatera, misalnya, ada gajah Sumatera dan lain sebagainya. Baik. Kemudian tugas 2, flora dan fauna endemik. Jelaskan pengertian endemik. Antum cari referensinya. 2, sebutkan beberapa pulau maksudnya yang memiliki organisme endemik terbanyak. Ya, endemik itu asli, tapi cari pengertian endemik, cari dulu. Pulau Sumatera misalnya, berapa yang endemiknya? Riau juga punya endemik. Riau, tanaman endemik, flora endemik Riau ada. Oke. Cari referensinya. Berikan beberapa contoh organisme endemik. Kalau tadi pulau yang memiliki organisme endemik terbanyak ada beberapa aja ya, beberapa pulau antum sebutkan. Ya, terserah berapa lah, berapa. Kemudian contoh organisme endemiknya berada di mana. Kemudian sekarang tugas 3. Ya, antum pahami dulu tugasnya, setelah itu antum kerjakan. Kerjakannya kan ada waktu 3 hari. Tapi jangan dinanti-nanti, tetap sekarang kerjakan semaksimal mungkin. Oh ya, berarti lupa yang kemarin sedikit kelupaan GCR-nya. Sekarang udah abadi kirim GCR-nya ya. Dan nanti malam terakhir memasukkan yang tugas kedua, nanti malam terakhir bagi, kecuali barangkali dispensasi bagi yang baru ya, itu kerjakan segera juga ya. Oke. Kemudian tugas 3 ini ada peta penyebaran fauna Indonesia, fauna ya, hewan. Jelaskan yang dimaksud dengan garis Wallace, kemudian garis Weber dan garis Lydekker ya, Lydekker. Oke. Kemudian ini semua ahli ini, yang 3 orang ini ahli. Dia membuat, misalnya gini, Wallace membuat garis ini gitu ya, mana saja yang terlewati oleh garis dia. Kemudian tuliskan jumlah wilayah atau pulau-pulau dan nama-nama spesiesnya yang berada pada kawasan. Nah, berdasarkan 3 garis itu sehingga ada kawasan bagian barat, Indonesia Barat, Indonesia Timur, dan di tengahnya ada peralihan. Nah, di setiap kawasan itu memiliki spesies-spesies khusus ya. Jadi misalnya bagian barat pulaunya pulau apa saja dan nama-nama spesies makhluk hidupnya yang berada pada bagian barat itu apa saja, ada di referensi. Tugas 4. Kalau tadi peta fauna hewan, sekarang peta flora. Ini menurut Franz Wilhelm Junghut ya, ahli geografi dan botani Jerman. Gini dia mengklasifikasikan iklim di Pulau Jawa. Ini Pulau Jawa aja secara vertikal. Secara vertikal itu, jelaskan jenis-jenis flora yang khas berdasarkan ketinggian tempat dari permukaan laut. Ini permukaan laut ya. Ini permukaan laut. Nah, misalnya ini apa tuh ya? Misalkan 500 meter dari permukaan laut misal ya. Ini misal dataran rendah misal. Nah, ini hidup di sini fauna apa saja? Gitu.
Kemudian dari sini ke sini misalnya tambah 1000 jadi 1500 misalnya ya, ini jadi 1500 meter dari permukaan laut. Nah di sini fauna apa saja gitu. Dan ini namanya apa, kan ada namanya, misalnya ini adalah dataran rendah misal. Dari sini terus ya, menurut siapa tadi, Friends itu ya, Wilhelm itu, apa saja yang namanya apa, faunanya apa gitu loh. Oke ya. Berarti pernah tinggal kurang lebih 3 tahun ngajar di daerah Takengon, Aceh Tengah. Itu kalau tidak salah 3.500 meter dari permukaan laut. Dingin kali. Tidak mandi 1 minggu pun bisa sebenarnya. Karena mau mandi bagaimana? Ingin saya minta ampun. Ya. Matahari ada. Tapi walaupun ada matahari ya tetap aja perasaan dingin. Itulah Anda ya. Jadi silakan itu nomor 4. Nomor 5 sekarang. Fungsi dan manfaat ke hati. Nah, kalau ini adalah kekayaan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Coba antum cari sebagai sumber pangan apa? Ya, padi itu sumber pangan, gitu. Ubi-ubian sumber pangan. Antum cari. Sumber obat-obatan apa? Waduh, dasar kan ada. Sumber obat-obatan dasar. Kemudian kosmetik banyak di Indonesia. Dan ini banyak dicuri. Banyak diekspor minimal ke luar negeri. Dan oleh mereka diolah menjadi kosmetik, menjadi obat-obatan dari kita dasarnya. Untung kalau kita ekspor. Ini mah dicuri. Dicuri bagaimana Abati? Ini dia plasma nutfah. Apa itu? Nanti Abati jelaskan. Tapi antum cari dulu. Jadi sandang. Nah setelah sandang antum ganti itu, bukan pangan tapi papan. Jadi pangan, obat-obatan, kosmetik, sandang, papan. Papan itu untuk perumahan ya. Perumahan. Seperti ini bangunan masih menggunakan tuh kayu-kayu itu kan itu papan. Pangan, plasma nutfah dan aspek budaya. Selamat bekerja. Silakan. Yang tidak paham, tanya sama Abadi. Oke, sambil jalan. Ya, silakan. Selamat bekerja. Nanti Abadi akan monitoring. Terus, yang tidak paham, tanya. Buka semua referensinya, termasuk internet semua. Oke, silakan.